Renungan Sabat 29 November tahun 2025. Apakah bangsa Israel masih terikat kutuk dosa nenek moyangnya? Shema Israel, Sin kevon malkuto le olam baik. Dengarlah Israel, sesembahan kita, Yahweh Ekan. Diberkatilah dan terpujilah namanya yang kudus, kerajaannya kekal. Ku kasih Yahweh Elohimku dengan segenap hatiku, dengan segenap jiwaku, dengan segenap akal budiku, dengan segenap kekuatanku. Oh, ku kasih sesamaku manusia, oh seperti diriku sendiri. Haleluya, haleluya, pujilah, pujilah Yahweh. Ku tinggi, ku mulia, ku sembah namamu di dalam Tuhan Yeshua, di dalam roh dan kebenaran. Terima kasih Bapak Yahweh, berbicara kepada kami mempelai-mempelai kudus-Mu Adonai Somasia siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Yahweh Elohim Sebaot, Besem Adonai Somasia Wirakodes, kami sambut Dafar Elohim, Dafar Adonai Yeshua Hamasya. Haleluya, amin. Ya, silakan duduk. Mempelai-mempelai Adonai Somasia. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom bagi kita semua. Mempelai-mempelai Adonai Somasia yang hadir secara offline maupun juga secara online. Ya, puji Bapak Yahweh, saat ini kita sudah memasuki Sabat yang terakhir di bulan November. Waktu berjalan dengan luar biasa, sebentar lagi akan akhir dari tahun 2025, atau juga nanti merupakan akhir dari perjalanan mempelai-mempelai Adonai Somasia sampai kita semua di rapture
masuk ke Samaim ya. Kita akan masuk ya ke Dapar Elohim, tetapi sebelumnya saya akan menyampaikan visi misi dari pelayanan kita YRH Ministry. Selalu saya menyampaikan visi misi ini supaya kita dimetraikan ya di dalam loh pikiran kita ya, bahwasanya kita memiliki visi dan misi yang luar biasa ya. Jadi manusia saja hidup itu harus memiliki visi dan misi ya. Jadi bukan cuma sekedar perusahaan ya, atau mungkin negara yang memiliki visi dan misi, tetapi setiap manusia harus memiliki visi dan misi. Khususnya juga pelayanan kita ya, memiliki visi dan misi. Sebagaimana yang selalu saya sampaikan, visi dari pelayanan kita YRH Ministry adalah siap masuk ke Samaim, masuk ke surga tanpa mengalami kematian. Kita diangkat hidup-hidup oleh mempelai kudus kita Adonai Yeshua HaMashiach, dan nanti di udara tubuh kita ini diubah menjadi tubuh kemuliaan, tubuh kekal ya. Jadi artinya kita tidak mengalami kematian ya. Banyak orang di luar sana menganggap visi yang dimiliki ya, atau visi yang kita lakukan ini adalah sesuatu yang bersifat halusinasi. Banyak orang mengatakan seperti itu ya, bahkan ada yang mengatakan tidak mungkin Pak, orang harus mati ya, tidak mungkin orang diangkat hidup-hidup ke surga. Emangnya film seperti film kartun ya, tiba-tiba naik ke surga gitu ya? Tidak, bukan seperti film kartun, tetapi memang inilah nanti kenyataannya ya. Dan itulah yang disebut dengan iman ya. Iman itu adalah sesuatu bukti yang tidak kita lihat ya, tetapi dia nyata ya. Jadi jangan orang berpikir, wah pengharapannya terlalu berlebihan ya, tidak ya. Jadi visi kita adalah masuk ke surga atau Samaim tanpa mengalami kematian, dan kita artinya mengalahkan kematian, karena kematian adalah upah dosa ya. Jadi ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, maka setiap manusia harus mengalami kematian. Itu adalah upah dosa. Itu ciri-cirinya ya. Karena banyak orang di luar sana yang mengatakan, Pak, kok Adam dan Hawa berbuat dosa, kok kita kena? Itu kan sudah lama Adam dan Hawa itu berbuat dosa, kita tidak melakukan apa-apa, kok masa dosanya Adam dan Hawa kena ke kita? Itulah yang disebut dengan kutuk dosa ya. Ini nanti kita harus mengerti ya, nanti kita juga akan belajar ya mengenai kutuk dosa ya. Jadi sebenarnya manusia ini ya, kita semua manusia di dunia ini, kita sebenarnya terikat dengan kutuk dosa ya. Makanya setiap manusia pasti mengalami kematian ya, kecuali ya di dalam sejarah Nabi, yaitu Nabi Henokh dan Elia. Mereka tidak mengalami kematian, mereka diangkat hidup-hidup masuk ke Samaim. Tetapi pada zaman Henokh dan Elia, mereka tidak dijemput oleh penciptanya. Itu bedanya ya. Nanti kita diangkat hidup-hidup tanpa mengalami kematian, kita dijemput oleh pencipta kita. Ya, ini yang harus kita pahami ya. Makanya saya selalu mengatakan rapture itu adalah peristiwa terbesar dalam sejarah manusia dan juga dalam sejarah Samaim ya. Itu peristiwa yang sudah dirancangkan ya sejak sebelum permulaan dunia, dan kejadiannya hanya sekejap mata ya, sangat singkat ya, hitungannya mata kita belum terbuka sudah terjadi ya, baru berkedip sekali mau buka langsung sudah terjadi ya. Itulah artinya ya, kejadiannya sangat cepat. Kita memiliki pelayanan kantor pusat kita di Samaim, Yerusalem Baru ya. Jadi artinya kantor pusat kita bukan di bumi,
karena bumi ini sementara ya, sementara surga Samaim, Yerusalem baru itu kekal ya, karena dari sanalah pelayanan kita berasal ya, itulah pelayanan kantor pusat kita. Lalu kita memiliki Gembala Agung Sinode Pusat, yaitu YYRH Ehad, Yahweh Yeshua HaMashiach Ruach HaKodes Ehad, dialah Gembala Agung kita ya. Jadi kalau ada orang yang mau mengkritik kita, yang mengkritik saya maupun pelayanan YH Ministry, silakan langsung bicara ke Gembala Agung kita ya, YH Ehad. Tanya, Bapak Yahweh Adonisua Ruach Kodes, masa sih seperti gitu yang diucapkan oleh Pak Henry? Pak Henry mengatakan yang di rapture sangat sedikit, hanya penggenapannya 12 orang ya, itu penggenapan ya. Penggenapan artinya adalah minimum terpenuhi ya, seperti zaman Noah ya, banyak orang tidak mengerti. Penggenapan zaman Noah atau zaman Nuh air bah itu sebenarnya cuma 2 orang, Noah dan istrinya. Tetapi karena anak-anaknya dan menantunya taat setia, maka yang diselamatkan 8 orang. Ya, jadi bisa dibayangkan ya. Artinya penggenapannya 2, tetapi yang diselamatkan 8. Rapture penggenapannya 12, ya, tetapi bisa yang diselamatkan banyak, bisa ratusan ya, bisa ribuan, tetapi mungkin kemungkinan besar tidak lebih dari ribuan ya, kemungkinan besar ya. Karena apa? Karena manusia ini memang lebih memilih untuk tidak diselamatkan ya. Ini banyak orang tidak memahami ya. Wah, siapa bilang Pak, saya mau diselamatkan? Ya, itu omongannya begitu, tetapi kelakuannya berbeda. Kalau orang mau diselamatkan, maka antara omongan dengan perbuatan harus sinkron ya, harus sama. Jangan kita mau diselamatkan tapi tidak mau melakukan dafar Elohim, dafar Adonai Yeshua HaMashiach ya. Jangan kita melakukan suatu pengajaran-pengajaran yang tidak sesuai ya. Ini yang harus kita pahami ya. Jadi itulah artinya ya, supaya kita diangkat hidup-hidup ya. Dalam bahasa Inggrisnya disebut rapture ya, atau dalam bahasa yang lain harpazo. Dalam bahasa Indonesia diangkat hidup-hidup ya. Itulah Gembala Agung kita tadi ya, YH Ehad. Kita memiliki misi, yaitu siap untuk masuk ke Samaim tanpa mengalami kematian, atau siap untuk dijemput mempelai kudus kita Adonai Yeshua HaMashiach, dan siap menyambut kedatangannya. Dan satu hal yang ingin saya sampaikan ya, yang di rapture ini tadi seperti saya sampaikan penggenapannya 12 ya. Karena apa? Di Matius 19 ayat 28 dikatakan, engkau akan duduk bersama-sama dengan aku di 12 tahta ya. Jadi bisa dibayangkan ya, kita nanti ini akan duduk di 12 tahta. Dan satu lagi, Wahyu 20 ayat 4 dikatakan kita akan memerintah di kerajaan 1000 tahun. Ya, itu tadi yang saya sampaikan ya, minimum 12 ya. Jadi kalau di luar sana selalu mengatakan, wah itu tidak benar, masa penyembah yang benar menyembah Bapak Yahweh Adonisua HaMashiach Ruach Kodes tidak di rapture? Ya silahkan pelajari sendiri ya, pengajaran-pengajaran di luar sana ya, mengenai Bapak Yahweh Adonai Yeshua HaMashiach Ruach Kodes. Pelajari. Pernah nggak engkau beribadah mengenai kelahirannya, khusus kelahirannya, karena itulah penggenapan. Jadi bukan pondok daunnya saja ya, bukan pesahnya saja ya, bukan habikurimnya saja, tetapi engkau harus mengucapkan setiap penggenapan yang dilakukan oleh Adonai Yeshua HaMashiach. Khususnya juga kenaikannya ke Samaim. Coba tanya, coba engkau introspeksi diri, pernah nggak engkau merayakan atau melakukan ibadah kenaikan Adonai Yeshua HaMashiach ke Samaim?
Kalau engkau tidak pernah, bagaimana mungkin kau bisa mengatakan engkau percaya sama Adonai Yeshua Hamashiach? Atau engkau percaya kepada Roh Kudus? Itu bohong besar ya. Oh, Roh Kudus menuntun saya seperti ini. Roh Kudus menyuruh saya ibadah sendiri. Roh Kudus menyuruh saya tidak masuk ke sana, tidak masuk ke sini. Tidak ada seperti itu. Engkau saja tidak mengakui Adonai Yeshua, bagaimana mungkin Roh Kudus ada pada engkau? Makanya kemarin kan beberapa sahabat yang lalu saya mengatakan banyak orang mengatasnamakan Ruach Kodes untuk pembenaran dirinya sendiri. Hati-hati ya, karena kalau engkau berbicara Roh Kudus menuntun saya, padahal Roh Kudus tidak pernah menuntun engkau, itu engkau bisa dikategorikan menghujat Roh Kudus. Hati-hati ya, jangan berbicara sembarangan ya. Manusia ini sudah terbiasa ya, saya perhatikan ya, setiap manusia terbiasa mengucapkan kata-kata sembarangan ya. Ini berbahaya ya, termasuk juga kemarin ya, saya juga diberitahu juga, saya juga baru mengerti ya, diberitahu oleh Adonai Yeshua ya, mengenai ada yang mengatakan aniaya dulu, masa kesusahan besar dulu, baru rapture. Ya, sebenarnya kalau engkau mengatakan seperti itu, engkau sebenarnya dapat dikategorikan menghujat Roh Kudus. Kenapa? Ya, kenapa engkau mengatakan masa aniaya dulu, baru rapture, itu dikategorikan menghujat Roh Kudus? Karena Roh Kudus saat ini masih bersama-sama dengan kita. Dia tidak akan mengizinkan orang-orang pilihannya, mempelai kudusnya itu dianiaya ya. Coba baca itu ya, ada dua orang di tempat tidur, satu diangkat, satu ditinggal. Ada dua orang di ladang, satu diangkat, satu ditinggal. Ada dua orang di perangin-anginan, satu diangkat, satu ditinggal. Ya, tidak ada dikatakan kesusahan ya. Bahkan dikatakan orang kawin mengawini, menabur menuai, orang membangun, orang melakukan hal-hal yang normal ya. Jadi bukan di masa kesusahan. Tidak ada orang di rapture dengan tangan putus. Tidak ada orang di rapture dengan kondisi luka-luka atau kondisi setengah mati atau kondisi mati. Tidak ada orang di rapture seperti itu. Dan tidak mungkin Roh Kudus membiarkan ya anti Hamashiach menganiaya orang-orang pilihannya. Makanya harus di rapture dulu, diselamatkan dulu mempelai-mempelai kudusnya, orang-orang pilihannya yang sudah dia tetapkan sejak sebelum permulaan dunia. Barulah Roh Kudus kembali kesamain bersama dengan orang pilihannya atau mempelai kudusnya. Barulah dunia ini diberikan 100% untuk diatur oleh anti Hamashiach. Karena memang dunia ini miliknya anti Hamashiach. Dunia ini miliknya Satan, dunia ini miliknya iblis, dunia ini miliknya fallen angel. Karena dunia ini juga akan dihancurkan nantinya. Ya, coba baca itu Wahyu 21 ya. Bumi pertama, langit pertama akan hilang lenyap. Itu hilang lenyap itu bukan hilang lenyap seperti sulap, tidak. Yang disebut hilang lenyap adalah bumi dan segala isinya ini nanti akan dilempar ke lautan api. Itu artinya hilang ya. Kalau sudah masuk ke lautan api, hukuman kekekalan, itu yang disebut hilang ya. Siapapun manusia yang dilempar ke lautan api, itu disebut orang-orang yang terhilang. Karena tidak akan ada lagi keselamatan kalau sudah di lautan api. Termasuk juga fallen angel ya, yang saat ini sedang berusaha ya menyesatkan miliaran manusia. Jadi yang harus kita pahami juga ya, engkau harus mengerti apa yang disebut dengan nabi palsu ya. Nabi palsu itu menyesatkan miliaran manusia, bukan menyesatkan 20, 30 orang, 50 orang, tidak. Miliaran manusia disesatkan, supaya apa? Supaya miliar manusia semua ada di alam maut dan nanti masuk ke lautan api. Makanya saya bilang, engkau pernah nggak masuk ke alam maut, ke neraka? Itu ada miliaran manusia di sana. Baca lagi itu ada kesaksian baru-baru ini. Miliaran manusia ada di neraka. Ya, sedikit yang masuk ke surga. Makanya tanya, ya, kalau engkau tidak percaya penglihatan juga tidak apa-apa, ya. Tapi tanya langsung sama pencipta kita.
Tanya langsung ke Bapak Yahweh, Adonis Yeshua Hamashiach Ruach Kodes. Bagaimana itu alam maut? Apa artinya alam maut ya? Ini yang harus kita pahami ya Bapak Ibu, mempelai Adonis Hamashiach maupun yang mendengarkannya. Jadi supaya kita mengerti, hidup kita ini tidak main-main ya. Hidup kita ini tidak sembarangan mengucapkan kata-kata yang sembarangan. Semua ada firman-Nya. Makanya saya bilang, Pak, Bu, tanya. Kalau tidak mengerti, diam saja. Ikut ibadah tiap malam, tapi diam saja. Ditanya, ternyata sudah tidur. Wah, kaget saya. Tidur, sampai ini pun masih tetap nyala. Ini ya, tapi dia tidur. Nggak mau nanya dia. Ya, tetapi setelah keluar, wah, nggak benar itu. Masa cuma 12 orang? Saya bilang penggenapannya 12. Engkau tidak mengerti arti penggenapan. Ya. Ini ya, supaya kita harus mengerti, Bapak Ibu mempelai Adonis Hamashiach maupun mendengarkannya. Kita tidak butuh jumlah besar ya. Seperti saya bilang, 12 saja sudah cukup. Artinya penggenapan sudah cukup. Sisanya itu urusan dari Adonis Yeshua Hamashiach ya. Jadi kalau engkau merasa engkau bisa di-rapture, silakan ya. Silakan ya. Saya sudah pernah mengatakan, bahkan berkali-kali mengatakan, Adonis Yeshua, Tuhan Yeshua, jangan saya yang memanggil mereka, Engkau yang memanggil mereka. Sama seperti Adonis Yeshua juga mengatakan ya, Engkau mengikut aku karena Bapalah yang menuntut engkau kepadaku ya. Jadi kita juga mengikuti Adonis Yeshua karena Bapa Yahweh yang menuntun kita kepada Adonis Yeshua. Begitu juga mempelai-mempelainya, orang pilihannya dari Yerham Ministry ini adalah bukan saya yang memanggil ya, tetapi Adonai Yeshua Hamashiach. Makanya dia berfirman, jikalau mereka mendengar engkau, berarti mereka mendengar aku. Jikalau mereka menolak engkau, mereka menolak aku dan menolak dia yang mengutus aku. Berarti engkau menolak Bapa Yahweh. Bapa Yahweh itu adalah Ruach HaKodes itu sendiri. Ruach Yahweh Elohim. Artinya engkau menolak Roh Kudus. Markus 3 ayat 29 dikatakan, barang siapa menghujat Roh Kudus tidak akan mengalami pengampunan ya. Tidak akan diampuni ya. Jadi kalau engkau menghina pengutusan, berarti engkau juga menghina Adonis Yeshua Hamashiach yang diutus. Coba lihat sejarah ya. Waktu Adonis Yeshua datang ke dunia ini, yang percaya berapa orang? Tidak ada yang percaya. Sekali lagi saya katakan, tidak ada yang percaya. Bahkan murid-muridnya pun itu dia yang memilih. Dan murid-muridnya juga sebenarnya ragu-ragu waktu dia dipilih. Hanya berapa orang? Hanya 12. Ya, sedikit. Bahkan waktu dia disalib, waktu dia ditangkap di Taman Getsemani, tidak ada satupun yang berani. Semua kabur ya. Memang ada yang mencoba membela, tetapi itu tidak bisa ya. Tidak punya kuasa. Bahkan waktu disalib, bahkan Petrus saja menyangkal dia sampai 3 kali. Bayangkan itu ya. Zaman Adonis Yeshua saja seperti itu. Bagaimana zaman sekarang? Ada ribuan kepercayaan sekarang di seluruh dunia. Ribuan. Ya, makanya saya bilang, kalau engkau tidak percaya penglihatan, tidak apa-apa. Ya. Kalau engkau tidak percaya ada seseorang yang pernah dibawa ke surga, pernah dibawa ke neraka, dan diperlihatkan, engkau tidak percaya, tidak apa-apa. Ya, keselamatan itu pilihan ya. Hidup kekal atau mati kekal. Cuma itu pilihan, tidak ada yang lain ya. Itu ya Bapak Ibu mempelai Adonis Hamashiach maupun mendengarkannya, supaya kita mengerti misi kita adalah siap untuk di-rapture ya. Jadi itulah visi dan misi Yerham Ministry. Kita akan masuk ke dapur Elohim. Judulnya, apakah bangsa Israel masih terikat kutuk dosa, kutuk nenek moyangnya? Kutuk dosa nenek moyangnya ya. Kita akan baca Matius 27 ayat 25, Roma 9 ayat 27 sampai 29. Kita bangkit berdiri. Kita baca dapur Elohim, dapur Adonis Hamashiach
Matius 27 ayat 25. Dan sambil menanggapi, seluruh rakyat itu berkata, darahnya ada atas kami dan atas anak-anak kami. Roma 9 ayat 27 sampai 29. Dan Yesaya berseru mengenai orang Israel, walaupun bilangan Bani Israel itu seperti pasir di tepi laut, sisanya akan diselamatkan. Karena seraya menggenapi firman itu dan mempercepatnya dalam kebenaran, maka Tuhan akan melakukan firman yang telah dipercepat di atas bumi. Dan sama seperti yang telah Yesaya katakan sebelumnya, jika Yahweh Zebaot tidak menyisakan keturunan bagi kita, maka kita dijadikan seperti Sodom dan disamakan seperti Gomora. Haleluya. Amin. Ya, silakan duduk. Mempelai dari Sumesia. Ya. Apakah bangsa Israel masih terikat dosa nenek moyangnya? Ini tadi saya sudah sampaikan di awal ya. Manusia sebenarnya masih terikat kutuk dosa nenek moyang kita, yaitu Adam dan Hawa. Ya. Ini yang harus kita pahami ya. Dan Israel, ya, Israel itu mereka masih ya mewarisi kutuk nenek moyangnya. Tadi kita udah baca ya, itu jelas ya. Matius 27 ayat 25. Jadi waktu Adonisua mau disalib ya, itu Pilatus mengatakan ya, mana yang kalian pilih untuk dibebaskan? Yesua ini atau Barabas? Ya. Lalu sebelum mereka berkata, mereka bilang ya, biarlah darahnya, darah Yesua ada atas kami dan atas anak-anak kami. Bayangkan itu, ya. Mereka mengatakan seperti itu. Mereka siap menanggung darahnya Adonai Yesus Hamasyah yang adalah juru selamat manusia ya. Artinya apa? Banyak orang tidak mengerti ya. Artinya sampai dengan detik ini bangsa Israel itu menanggung kutuk nenek moyangnya, kutuk dosa nenek moyangnya, karena mereka menanggung darahnya Adonai Yesus Hamasyah. Mungkin kau mengatakan, wah Pak, itu kan, kalau orang Israel ya mungkin ya mengatakan, wah itu kan nenek moyang kami yang ngomong, saya kan tidak pernah ngomong begitu. Ya. Kalau engkau pernah ke Israel ya, saya sering ke Israel dulu ya, hampir tiap bulan ya. Bahkan pernah 1 bulan 2 kali saya ke Israel. Itu ketika kita berbicara nama Yesua, mereka bilang apa? Oh dia bukan Tuhan Pak. Dia itu rabi, dia itu guru, bukan Tuhan. Itu keluar dari mulut hampir semua orang Israel. Kalau kita tanya, orang Yahudi asli ya, atau Israel lah saya bilang, keturunan dari 12 suku Israel. Dia bukan Tuhan Pak. Kami tidak pernah mengakui dia sebagai Tuhan. Bayangkan itu. Bahkan kemarin juga ya, ada pernah saya share mengenai kesaksian imam dari orang Israel ya. Waktu dia ketemu sama Adonisua di dalam alam kekekalan ya, itu dia kaget ya. Bahkan Adonisua bilang, akulah Yesua yang engkau tolak, ya, yang kalian tolak. Ya, jadi Yesua itu ditolak oleh Bani Israel. Ya, sementara ya saya nggak habis pikirnya begini, penyembah-penyembah Bapa Yahweh yang ada di Indonesia khususnya ya, saya nggak tahu di luar negeri, tetapi mungkin sama ya, ya bangga ya, stand for Israel, boleh bangga ya, tetapi bukan seperti itu ya. Sebenarnya level kita lebih tinggi daripada Bani Israel. Saya kasih tahu ya, banyak orang marah-marah saya ngomong begini. Ya, Bani Israel itu dipilih karena Bapak Yahweh berjanji kepada Bapak Abraham, aku akan memberkati keturunanmu. Mereka akan menjadi bangsa yang besar.
dan mereka akan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa lain. Itu janji Bapa Yahweh kepada Bani Israel ya. Beda dengan kita ya. Aku sudah menetapkan kau sejak sebelum permulaan dunia. Bahkan di Yesaya 46 tuh ya, ayat 9 sampai 11 itu jelas ya. Aku akan memanggil orang yang akan menggenapi firman-Ku, orang yang akan melakukan firman-Ku ya. Yang belum pernah terjadi sejak dari awalnya. Aku akan memanggilnya dari negeri timur jauh yang ada burung pemangsanya. Ya. Padahal zaman Yesaya belum ada nama Indonesia. Ya, harusnya kita bangga dengan Indonesia ya. Ya, sekali lagi saya sampaikan, saya pernah khotbah mengenai awal-awal YRH Ministry berdiri ya. Bangsa pilihan yang sebenarnya itu dari Indonesia, tetapi bukan bangsa Indonesia. Orang Indonesia beda ya. Kalau sana memang bangsa Israel, karena itu keturunan dari satu orang, yaitu keturunan Yakub yang berubah menjadi nama Israel, dan keturunan Yakub inilah yang menjadi Israel inilah menjadi besar. Ya, paham ya? Artinya dia memiliki anak 12 ya, terus anak ini memiliki keturunan dan terus ya, sampai akhirnya membentuk suatu bangsa yang besar ya. Itu artinya bangsa Israel ya. Beda dengan kita ya. Kita ya nenek moyangnya sudah beda ya. Makanya dikatakan orang yang menggenapi ya. Jadi bicara orang itu the man ya, menunjuk kepada satu-satu orang, bukan menunjuk kepada bangsa atau umat, tidak ya. Kenapa? Karena memang kalau kita lihat pola penyelamatan ya, ini banyak orang tidak mengerti ya. Pola penyelamatan itu ya, di zaman Nabi saja itu satu-satu ya, diutus satu-satu setiap generasi. Tidak ada Nabi diutus sampai ratusan ribuan, nggak ada. Satu-satu, satu generasi. Makanya saya bilang kalau dalam 4000 tahun Nabi itu kurang lebih ada 100 Nabi, mungkin kurang dari 100. Berarti satu Nabi itu 40 tahun. 40 tahun bicara satu generasi. Berarti satu Nabi diutus untuk satu generasi. Berarti apa? Orang yang dipilih itu cuma satu generasi. Zaman Adonisua juga begitu. Adonisua, dan dia memilih 12 murid. Dia memilih 12 muridnya. Dan itu disebar ke seluruh dunia. Ya, begitu juga sekarang di zaman akhir. Dia memilih satu-satu orang. Ya. Wah, kan banyak itu Pak. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Itu benar. Pada saat itu sebelum Adonisua naik ke Samaim, dia memberikan perintah kepada orang yang waktu itu melihat dia. Jadi sebenarnya perintah itu kepada yang diutus pada saat itu di zaman akhir juga berlaku, tetapi bagi orang yang dikonfirmasi. Harus dipahami ya. Banyak manusia di zaman akhir ini menggunakan ayat itu untuk membenarkan dirinya, seolah-olah dia diutus. Engkau harus dikonfirmasi secara langsung. Engkau harus mengatakan, saya beberapa tahun yang lalu atau beberapa bulan yang lalu berkali-kali atau minimum 3 kali saya ketemu sama Adonisua, dan Adonisua mengutus saya. Harus diucapkan. Jadi bukan ini ya. Inilah disebut tadi halusinasi, saya bilang. Inilah bisa dikategorikan nabi palsu ya. Makanya saya bilang, kenapa banyak orang, miliaran orang di neraka? Kalau memang kau diutus, kalau memang miliaran manusia ini dianggap benar, tidak mungkin ada miliaran manusia di neraka. Yang masuk ke sama itu sedikit. Ya, saya kasih tahu. Yang di sama itu sedikit. Karena memang masuk sama itu sedikit. Yang masuk ke neraka itu banyak. Pimpinan-pimpinan rohani banyak yang ada di neraka. Hati-hati ya. Justru yang masuk ke Samaim itu orang-orang yang sederhana, orang-orang yang menyerahkan hidupnya kepada YHWH, bukan orang-orang hebat, tidak. Maka seperti saya bilang kan, kalau orang sudah hebat ya biasanya
Dia tidak fokus lagi untuk mengandalkan Yeha-Ehad ya. Dia mengandalkan dirinya, dia mengandalkan kehebatannya. Hanya itu. Ya. Makanya saya bilang, yang masuk ke Sama itu orang-orang sederhana ya. Engkau bisa introspeksi sendiri. Engkau bisa tanya. Makanya saya bilang menguji roh itu tanya langsung kepada Yeha-Ehad. Apakah memang dia diutus atau tidak? Jadi tidak main-main ya. Keselamatan itu tidak main-main ya. Bapak Ibu mempelajari Indonesia Masia maupun mendengarkannya ya. Jadi itu tadi ya, kita sudah baca bahwasanya nenek moyang ya atau leluhurnya Bani Israel itu mengatakan darahnya Adonisua ada atas kami, dan sampai sekarang itu belum diputus kecuali ya perorangan. Bisa jadi perorangan ada yang sudah bertobat terus dia mengakui Adonisua Masia itu pasti dilepas untuk dosa tadi ya. Dan juga bahkan dikatakan tadi di Roma 9 ya ayat 27 sampai 29 ya. Jadi kalau Bapa Yahweh Elohim Zebaot ini tidak menyisakan keturunan bagi Israel ya, maka sebenarnya Israel seperti Sodom dan Gomora ya. Apa artinya Sodom dan Gomora? Semua dibinasakan. Pernah dengar ya sejarah Sodom dan Gomora? Hanya Lot dan 2 anaknya, itu pun dia bukan orang Sodom dan Gomora. Tidak ada satupun orang Sodom dan Gomora yang selamat. Saya kasih tahu. Makanya dikatakan ini luar biasa ya. Kalau tidak disisakan keturunan Israel, ya, tidak ada satupun orang Israel selamat. Tidak ada. Seperti Sodom dan Gomora. Ini jelas loh. Sodom dan Gomora tidak ada satupun. Lot dan anaknya itu bukan orang Sodom dan Gomora. Dia orang pendatang. Orang asli Sodom dan Gomora tidak ada satupun yang diselamatkan. Jadi kalau yang sisa Israel, siapa sisa Israel ini? Yang 144.000. Itulah sisa Israel yang akan diselamatkan. Jadi luar biasa ya firman ini. Bayangkan dari zaman Yesaya ke zamannya Roma ya. Roma itu Rasul Paulus ya, Rabi Saul ya. Bayangkan itu. Itu dibukakan kembali ya. Di zaman akhir juga sama. Jangan kau mengatakan, wah penyembah Bapa Yahweh pasti di-rapture. Silahkan kalau kau bisa di-rapture dengan caramu. Dengan pengajaran yang seperti yang kau lakukan seperti sekarang ini. Silahkan. Maka saya bilang, tanya Bapa Yahweh, tanya Adonisua, tanya Ruach Kodes. Ya. Wah Pak Henry menghakimi. Saya tidak menghakimi. Buat apa saya menghakimi? Buat apa saya teriak-teriak dari sini? Gak ada gunanya saya teriak-teriak. Saya juga sudah bilang kok sama Adonisua, Tuhan Yesus jangan pakai saya, pakai orang lain, pakai orang-orang yang sudah mengerti bahasa Ibrani, yang sudah mengerti akar Ibrani. Silahkan pakai dia, Tuhan Yesus. Tapi ternyata mereka tidak dipakai. Saya saja kaget. Kenapa? Tidak dijawab. Kenapa mereka tidak dipakai? Tidak dijawab. Tetapi sekarang saya baru mengerti, karena memang Adonisua tidak pernah menghakimi manusia pada saat ini ya. Artinya begini, banyak orang suka berlebih-lebihan ya. Oh, tadi malam saya ketemu sama Bapak Yahweh. Tadi malam dia bilang, oh si Anu itu tidak benar. Oh si Anu itu punya anak di luar nikah misalnya. Si Anu itu selingkuh begini-begini. Tidak pernah ada Bapak Yahweh ngomong begitu ya. Saya sampaikan ya. Tidak pernah Bapak Yahweh istilahnya itu sama dengan sudah menghukum namanya ya. Gak pernah. Bapak itu kasih kesempatan. Kita ketemu dia saja, itu semua kita ditelanjangi loh. Kita tidak ngomong apa-apa saja, dia sudah tahu hidup kita dari kita lahir sampai saat kita ketemu dia tahu kita. Kita nggak ngomong apa-apa, dia sudah tahu. Jadi kalau ada orang mengatakan saya ketemu sama Bapak Yahweh atau Bapak yang berbicara, wah dia tuh nggak benar, dia begini, itu ya maaf, hanya Satan yang mendakwa ya, saya kasih tahu. Hanya Satan yang mendakwa. Ya, kita tidak bisa mendakwa. Ya, hati-hati ya kita mempelajari sama siapa maupun mendengarkannya. Manusia tidak bisa mendakwa. Dakwa itu, pembalasan itu adalah haknya Elohim ya. Saya baca dulu rangkumannya ya. Daftar Elohim di atas dikatakan bahwa ketika Adonai
Yeshua HaMasyiah diadili oleh Pilatus, dan Pilatus bertanya kepada rakyat atau Bani Israel pada saat itu, siapakah yang akan dibebaskan? Maka Bani Israel meminta supaya Yeshua disalibkan dan Barabas dibebaskan, dan mereka menanggung darah Yeshua beserta anak-anaknya. Ini bicara keturunan ya. Seperti tadi ya saya sampaikan ya, biarlah kami dan anak-anak kami, itu bicara keturunan ya. Kalau kita belajar ya dari sejarahnya Yunus, ya Nabi Yunus, waktu dia menyampaikan kepada raja dari Niniwe bahwa Bapa Yahweh itu akan menghancurkan Niniwe, itu langsung raja Niniwe itu bertobat, dan dia langsung mengumpulkan seluruh rakyatnya untuk bertobat, berkabung ya. Pernah nggak kita dengar Bani Israel bertobat secara bangsa? Tidak pernah. Kalau mereka bertobat secara bangsa, harusnya mereka itu percaya sama Adonai Yeshua HaMasyiah. Seperti Niniwe dulu ya. Akhirnya Niniwe tidak jadi dihancurkan. Ya, seperti tadi dikatakan ya, kalau Bapa Yahweh Elohim Zebaot tidak menyisakan sisa-sisa Israel yang 144.000 tadi, maka Israel akan sama dengan Sodom dan Gomora. Sodom dan Gomora itu tidak ada satu orang pun yang diselamatkan. Lot dan anaknya itu bukan orang Sodom dan Gomora, mereka pendatang. Orang asli Sodom dan Gomora tidak ada satupun yang diselamatkan. Begitu juga Israel. Kalau yang 144.000 ini tidak diselamatkan, maka tidak ada satupun orang Israel yang diselamatkan. Seperti Sodom dan Gomora. Itu ada firman-Nya. Bukan saya menghakimi, tidak. Itu ada firman-Nya. Ya, tadi kita sudah baca sama-sama ya. Jadi nggak main-main ya. Keselamatan tidak main-main ya. Keselamatan itu bukan versi kita. Wah, saya kan sudah menyembah Bapa Yahweh, saya kan sudah mengikuti Torah. Ya, Torah yang belum digenapi ya, percuma. Ya, tidak ada Adon Yeshua-nya di situ ya. Karena Bapa Yahweh Adon Yeshua itu ya, Bapa Yahweh itu kalau dia tidak diakui sebagai Adon Yeshua, dia juga marah ya. Marah dia, jangan dikira engkau memanggil Bapa Yahweh tapi engkau meniadakan Adon Yeshua, engkau tidak akan diampuni ya, karena kau bisa dikategorikan dengan menghujat ruah Yahweh Elohim ya. Lalu dikatakan ya, rangkuman berikutnya, Bani Israel adalah bangsa tegar tengkuk yang tidak taat dengan firman Elohim, sehingga hanya sisanya saja yang diselamatkan. Ini tadi ya, sisanya, itulah 144.000. Kita lihat ciri-cirinya ya. Bani Israel dipilih oleh Elohim melalui janji Bapa Yahweh kepada Bapa Abraham, yang akan memberkati keturunannya, yaitu keturunan dari Abraham, yaitu dari Yakub ya, yang disebut Israel. Lalu keturunan Israel yang semakin besar akhirnya menjadi bangsa yang besar, memiliki 12 suku. Itulah anaknya Yakub ya, anaknya Israel. Padahal sebenarnya Israel itu maksudnya Bapa Yahweh itu baik ya. Seperti yang selalu saya sampaikan, arti Israel itu adalah Yosin Res Alef Lamed. Artinya apa? Elohim yang menjadi sama seperti manusia yang tangannya dihancurkan atau disalib. Tetapi orang Israel tidak pernah mengakui arti seperti itu. Mereka hanya mengatakan Yisrael. Apa artinya? Yisrael itu menang, El itu Elohim, Elohim yang menang. Tapi mereka tidak tahu kemenangan Elohim itu bukan dengan cara peperangan, bukan. Tetapi kemenangan itu adalah ketika dia menembus manusia dengan darahnya, itulah kemenangan itu. Bukan kemenangan dengan isinya senjata. Terlalu gampang ya. Pencipta kita kalau menghancurkan manusia ini sangat gampang. Ya, sangat gampang. Dia bilang hilang semua, ya hilang semua. Semua masuk ke alam maut, semua masuk ke alam maut. Dia pencipta ya, jadi jangan main-main ya. Jadi dia bisa melakukan apa saja ya. Lalu dikatakan Bani Israel karena mereka adalah bangsa yang besar, bangsa yang tegar tengkuk, maka Bapa Yahweh menyerahkan mereka kepada bangsa-bangsa lain untuk dijajah, dikuasai selama beribu-ribu tahun. Karena janji Yahweh
janji Bapa Yahweh kepada Abraham, maka sisa-sisa Israel yang diselamatkan, yaitu 144.000 dari 12 suku Israel. Ya, ini ada di Wahyu 7 ayat 4 sampai 8 ya, mengenai 144.000. Jadi sebenarnya yang disebut sisa-sisa Israel ini adalah 144.000 ya. Lalu masing-masing suku Israel dimeteraikan, dari setiap suku berjumlah 12.000. Jadi bisa dibayangkan ya, dari 12 suku itu 12.000 orang yang diselamatkan dari setiap suku. Ya, jadi bisa dibayangkan orang Yahudi itu ya, disebut Yahudi sebenarnya itu keturunan dari Yehuda ya. Jadi suku yang terbanyak jumlahnya itu adalah suku Yehuda, maka disebut Yahudi. Bayangkan kalau ada 8 juta saat ini, bisa dibilang ya sekitar 7 jutaan lah ya, suku Yahudi, orang Yahudi itu suku Yehuda. Berarti cuma 12.000 mereka yang diselamatkan. Sementara yang lainnya sedikit ya. Misalnya suku Ruben, Simeon, Lewi, Isasar, Zebulun, Naftali, ya, sampai kepada Benjamin ya. Artinya itu sangat sedikit ya. Lalu dikatakan mereka-mereka ini adalah generasi terakhir di zaman akhir sebelum masuk di kerajaan 1000 tahun bagi Bani Israel ya. Jadi yang 144.000 ini nanti adalah generasi terakhir ya, sebelum memasuki kerajaan 1000 tahun. Lalu jumlah 144.000 ini nanti akan dilindungi oleh Bapa Yahweh di masa anti Hamasya, dan mereka tidak mengalami masa aniaya, dan dilindungi oleh Bapa Yahweh di suatu tempat ya. Ini kalau kita baca tempatnya adalah Edom ya. Lalu ciri-ciri berikutnya adalah hal-hal yang harus dimengerti dari sisa Israel. Karena Bani Israel telah menolak Adonai Yeshua dan mereka bersumpah menanggung darah Yeshua sampai keturunannya. Inilah yang disebut dengan kutuk dosa ya. Jadi orang Israel itu menerima kutuk nenek moyang, kutuk dosa. Sebenarnya kita juga menerima kutuk dosa ya, dari Adam ya. Banyak orang tidak memahami. Jadi kalau orang yang mengalami kematian itu sebenarnya kena kutuk dosa. Makanya kita nanti tidak mengalami kematian. Rapture itu tidak mengalami kematian. Karena apa? Karena kita sudah dibebaskan dari kutuk dosa. Makanya di rapture, makanya diangkat. Itu artinya ya. Arti diangkat itu karena kita sudah tidak lagi terikat dengan kutuk dosa, kutuk kematian ya. Lalu mereka dimeteraikan menjelang memasuki masa anti Hamasya ya. Jadi nanti sisa-sisa Israel ini akan dimeteraikan ya sebelum memasuki masa anti Hamasya. Dan dikatakan 144.000 ini dilindungi dari anti Hamasya ya. Mereka nanti akan masuk di kerajaan 1000 tahun ya, tetapi mereka tidak masuk di dalam kekekalan ya. Artinya yang 144.000 ini nanti beda dengan kita ya. Kita pemimpinnya nanti yang memimpin bersama-sama dengan Adonai Yeshua Hamasya ya. Kita ini diberikan tubuh kemuliaan, tubuh kekal. Jadi kita nanti hidupnya sudah kekal, bisa memimpin di kerajaan 1000 tahun dan juga akan masuk di Yerusalem baru. Sementara yang 144.000 tidak ya, mereka masih menggunakan tubuh biasa, tubuh manusia. Paling umurnya nanti ya 100-200 tahun. Habis itu diganti generasi-generasi berikutnya. Masalah mereka nanti kesamain atau tidak kesamain itu tergantung dari hidup mereka ya. Kalau kita karena sudah menggunakan tubuh kemuliaan, karena kita sudah di rapture, karena kita sudah membayar harga di zaman anti Hamasya nanti, itulah yang dikatakan jiwa-jiwa yang dipenggal ya oleh karena kesaksian mereka akan Hamasya, maka mereka ini akan memimpin dalam kerajaan 1000 tahun ya. Karena Israel yang 144.000 ini dia justru tidak mengalami aniaya karena dia dilindungi ya. Makanya mereka nanti hanya sebagai warga biasa ya di kerajaan 1000 tahun, bukan sebagai pemimpin ya. Ini juga banyak orang menyalahartikan seolah-olah 144.000 itu akan dirapture, seolah-olah 144.000 itu akan dibawa ke Samain. Tidak ya, saya katakan tidak. Mereka tidak masuk ke Samain seperti mempelainya di rapture.
mereka harus mengalami yang namanya hidup di kerajaan 1000 tahun ya, tetapi tidak dengan tubuh kekal ya. Ini yang harus kita pahami ya. Jadi kesimpulannya adalah, apakah Bani Israel masih terikat untuk dosa leluhurnya atau nenek moyangnya? Jawabannya masih. Karena mereka menolak Adonai Yeshua HaMashiach sebagai juru selamat dan menanggung darah Adonai Yeshua sampai kepada keturunan mereka, keturunan terakhir ya. Itu yang disebut dengan kutuk dosa ya. Jumlah 144.000 Bani Israel yang dimeteraikan merupakan sisa-sisa Israel yang diselamatkan menjelang memasuki masa anti Hamasyiah, karena mereka bertobat ya, sehingga terlepas dari kutuk dosa leluhurnya. Artinya yang sisa-sisa Israel yang nanti diselamatkan dalam arti tidak memasuki masa anti Hamasyiah atau tidak mengalami siksaan ya. Mereka dilindungi oleh malaikat penghulu Mikhael ya. Mikhael nanti menjaga mereka di satu tempat ya. Kalau berdasarkan firman, mereka akan masuk di namanya tanah Edom ya. Saya sudah pernah berbicara ya mengenai tanah Edom itu di mana ya. Tapi di sini tidak saya akan sampaikan ya. Lalu dikatakan 144.000 ini tidak di rapture karena mereka terlambat ya, maksudnya tidak mengakui Adonai Yeshua HaMashiach itu, tetapi setelah mereka bertobat baru mereka dimeteraikan ya. Dan yang memeteraikan mereka itu malaikat ya. Beda ya, mempelainya itu dimeteraikan oleh darah Adonai Yeshua HaMashiach. Yang mereka hanya dimeteraikan oleh malaikat. Jadi beda ya. Karena banyak orang tidak mengerti arti meterai. Dimeteraikan oleh Adonai Yeshua dengan dimeteraikan oleh malaikat itu dua hal yang berbeda ya. Jadi kalau mempelainya dimeteraikan melalui darah anak domba ya, makanya layak untuk di rapture. Tetapi kalau Bani Israel ya, secara bani ya, secara bangsa ya, tidak di rapture ya. Mungkin ada satu-satu orang yang saat ini bertobat sungguh-sungguh mengikuti pengajaran yang benar, itu bisa di rapture ya. Tapi bicara satu-satu orang, tidak bicara secara bangsa. 144.000 ini nanti akan masuk ke masa kerajaan 1000 tahun ya. Tetapi mereka tidak mengalami yang namanya tubuh kekal ya. Mereka hanya berusia ratusan tahun ya, bisa 100, 200 ya, atau mungkin 300 tahun ya. Tetapi tidak bisa sampai 1000 tahun. Karena tubuh mereka adalah tubuh biasa, tubuh manusia biasa, beda dengan kita nanti. Jadi ketika kita di rapture naik ke atas, di awan-awan, tubuh kita diubah menjadi tubuh kemuliaan, tubuh kekal ya. Jadi kita tidak mengalami lagi yang namanya kematian. Itulah artinya rapture ya. Dan juga itulah juga artinya kenapa bangsa Israel ya masih terikat kutuk dosa nenek moyangnya, karena nenek moyangnya pernah mengucapkan sumpah ya. Sumpah itu berbahaya ya. Manusia juga di zaman sekarang hati-hati ya kalau mengucapkan kata-kata. Jangan coba-coba istilahnya membuat suatu sumpah di mana engkau tidak tahu apa yang kau ucapkan ya. Apalagi kalau sudah emosi ya. Saya perhatikan kalau manusia sudah emosi, dia tidak tahu lagi keselamatannya. Itu pernah saya dengar. Sampai mati pun saya tidak akan mengampuni dia. Pernah nggak dengar begitu? Sering. Ketika marah mungkin ya, antara keluarga dengan keluarga, antara seseorang dengan orang lain, sampai mengucapkan kata-kata seperti itu berbahaya. Dan itu mengikat, terikat selama-lamanya. Kalau tidak diputuskan, engkau akan binasa. Ya. Dan keturunanmu akan mewarisi kutuk yang kau ucapkan. Jadi jangan sampai, padahal mungkin keturunan kita belum lahir ya, kita langsung bilang, sampai keturunan saya terakhir pun saya tidak akan mengampuni engkau. Padahal keturunannya belum lahir, tetapi keturunannya kena ikat,
dengan kata-kata orang tuanya. Berbahaya ya, Bapak Ibu mempelai Indonesia maupun mendengarkannya, hati-hati mengucapkan kata-kata sumpah ya, kata-kata yang sifatnya mengutuk ya, itu tidak boleh ya, dan jangan sampai terjadi ya. Kalau itu sudah terjadi, wah, engkau harus dilepaskan dengan sesuatu yang luar biasa ya, melalui tubuh dan darahnya ya. Jadi itulah daftar Elohim bagi kita di Sabat Shalom ini, Sabat mulia ini. Jangan sampai terlambat, masih ada waktu. Aba Yahweh Elohim Sebaot, Besem Adonai Yeshua Hamashiach Wirakodes, memberkati dan memimpin kita sampai kita semua mempelai kudusnya di rapture, masuk ke Samaim, surga kekal, Yerusalem baru. Haleluya, amin.